Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami dengan judul pemeriksaan diabetes mellitus HbA1c. Sebelum kami masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kami, yaitu Asti Detek, Astuti Kaimudin, Daryanto Albertus, Darlina, Desi Lewol, Destianing Silaupu, Dea Kelian, Eldorado Tutuala, Fadila, dan saya sendiri, Valdunata Mimi. Berikut pembahasan materi kami. Pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit tidak menular yang ditandai dengan peningkatan konsentrasi gula darah disertai dengan peningkatan gejala utama yang khas seperti urin berasa manis dengan jumlah yang banyak. Faktor penyebab diabetes mellitus. Penyebab diabetes mellitus belum diketahui secara pasti, namun terdapat beberapa risiko yang dapat mempengaruhi, yaitu genetik, obesitas, penyakit autoimun, dan virus. Selain itu, faktor lain seperti lingkungan, ekonomi, serta budaya yang dapat mempengaruhi terjadinya diabetes mellitus. Baik, saya akan menjelaskan tentang gejala diabetes mellitus. Yang pertama, selalu merasa haus. Yang kedua, luka yang lama sembuh. Yang ketiga, cepat merasa lelah. Yang keempat, gula darah tinggi. Yang kelima, kehilangan berat badan. Jenis-jenis diabetes mellitus secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 dan kedua, diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 juga terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama, faktor genetik. Penderita diabetes mellitus tidak mewarisi diabetes mellitus tipe 1 itu sendiri, tapi mewarisi suatu kecenderungan genetik ke arah terjadinya diabetes mellitus tipe 1. Yang kedua yaitu faktor imunologi. Respon abnormal di mana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara bereaksi terhadap jaringan tersebut yang dianggap seolah-olah sebagai jaringan asing. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Virus atau toksin tertentu dapat memicu proses autoimun yang menimbulkan destruksi sel beta. Diabetes mellitus tipe 2 juga terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama adalah usia. Umumnya manusia mengalami penurunan fisiologi yang secara drastis menurun dengan cepat pada usia setelah 40 tahun. Penurunan ini yang berisiko pada penurunan fungsi endokrin pankreas untuk memproduksi insulin. Yang kedua adalah obesitas. Obesitas mengakibatkan sel-sel beta pankreas mengalami hipertrofi yang akan berpengaruh terhadap penurunan proses insulin. Dan yang ketiga adalah riwayat keluarga. Tidak seperti diabetes tipe 1, penyakit ini berkaitan dengan gen human leukocyte antigen atau HLA. Penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa diabetes tipe 2 terjadi akibat sejumlah efek genetif. Yang terakhir atau yang keempat yaitu gaya hidup atau stres. Stres kronis cenderung membuat seseorang mencari makanan yang cepat saji, yang kaya pengawet, lemak, dan gula. Makanan ini berpengaruh besar terhadap kerja pankreas. Di sini saya akan menjelaskan pengobatan diabetes mellitus. Yang pertama, pasien diabetes diharuskan untuk mengatur pola makan dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, protein dari biji-bijian serta makanan rendah kalori dan lemak. Yang kedua, pilihan makanan untuk penderita juga sebaliknya benar-benar diperhatikan. Yang ketiga, pasien diabetes juga dapat mengganti asupan gula dengan pemanis yang lebih aman untuk penderita diabetes sorbitol. Yang keempat, pasien diabetes dan keluarganya dapat melakukan konsultasi gizi dan pola makan dengan dokter atau dokter gizi untuk mengatur pola makan sehari-hari, untuk mengubah gula darah menjadi energi dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Pasien diabetes dianjurkan untuk berolahraga secara rutin, setidaknya 10-30 menit tiap hari. Yang kelima, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter untuk memilih olahraga dan aktivitas fisik yang sesuai. Yang keenam, dokter juga dapat menyertai obat-obatan di atas dengan pemberian suplemen atau vitamin untuk mengurangi risiko terjadinya komplikasi, misalnya pasien diabetes yang sering mengalami gejala kesemutan akan diberikan vitamin neurotropik. Yang ketujuh, pasien diabetes harus mengontrol gula darahnya secara disiplin melalui pola makan sehat agar darah tidak mengalami kenaikan hingga di atas normal.
Yang kedelapan, selain mengontrol kadar glukosa, pasien dengan kondisi ini juga akan diaturkan jadwal untuk menjalani tes HbA1c guna memantau kadar gula darah selama 2-3 bulan terakhir. Selanjutnya itu pemeriksaan HbA1c. Pemeriksaan HbA1c adalah pemeriksaan dengan mengukur kadar atau presentasi glukosa yang terkait dengan hemoglobin. Pemeriksaan HbA1c umumnya dilakukan untuk mendiagnosis dan mengontrol diabetes. Pemeriksaan HbA1c atau disebut juga hemoglobin A1c berfungsi untuk mengukur rata-rata jumlah sel darah merah atau hemoglobin yang berikatan dengan gula darah atau glukosa selama 3 bulan terakhir. Durasi ini sesuai dengan siklus hidup sel darah merah. Inilah mengapa HbA1c berfungsi sebagai kontrol gula darah rata-rata dalam jangka waktu tersebut. Tujuan atau manfaat pemeriksaan HbA1c yaitu untuk mengontrol kualitas pengendalian kadar gula darah jangka panjang dan menilai efektivitas obat. Dengan kata lain, untuk memantau kepatuhan penderita diabetes minum obat dan kepatuhan menjalankan pola hidup sehat. Kadar normal HbA1c diabetes lebih atau sama dengan 6,5. Prediabetes yaitu 5,6 sampai 6,4 dan normalnya kurang dari 5,7. Pemeriksaan HbA1c tidak perlu puasa dan dapat diperiksa kapan saja. Yang kedua, dapat memperkirakan keadaan glukosa darah dalam waktu yang lama, kira-kira 1-2 bulan, serta tidak dipengaruhi perubahan jangka pendek. Yang ketiga itu keadaan glukosa yang menempel pada hemoglobin sangat stabil, sehingga HbA1c dijadikan salah satu parameter diabetes mellitus di seluruh dunia. Yang keempat yaitu relatif tidak dipengaruhi gangguan akut seperti stres dan penyakit terkait. Yang kelima yaitu lebih stabil dalam suhu kamar dibandingkan dengan glukosa plasma. Yang keenam yaitu lebih direkomendasikan untuk monitoring pengendalian glukosa. Kadar HbA1c sangat berkorelasi dengan komplikasi diabetes. Yang berikutnya itu keterbatasan pemeriksaan HbA1c. Yang pertama itu terganggu oleh kondisi terdapat penyakit hemoglobin. Yang kedua yaitu terpengaruh oleh kondisi seperti anemia, hemolitik, malaria kronis, perdarahan, anemia aplastik. Prosedur pemeriksaan HbA1c dari praanalitik, analitik, dan pasca-analitik. Tujuannya yang pertama, memiliki keterampilan dalam pemeriksaan HbA1c pada sampel darah. Yang kedua, memahami pemeriksaan HbA1c. Yang ketiga, memahami peranan pemeriksaan HbA1c dalam menegakkan diagnosis kondisi patologis. Metodenya itu afinitas boronat. Untuk praanalitik, yang pertama alat 1. QuoLab Analyzer atau alat semi-otomatis seperti POCT untuk pemeriksaan HbA1c. Yang kedua, mikropipet dan tip. Yang ketiga, tabung Fakutainer dengan antikoagulan EDTA tutup umum. Yang keempat, tisu. Yang kelima, sentrifug. Untuk bahan, yang pertama, sampel whole blood pada kapiler atau vena. Yang kedua, QuoLab A1c test cartridge yang mengandung konjugat boronat fluorosin. Analitik. Pertama, hidupkan alat. Yang kedua, keluarkan cartridge reagen dari lemari pendingin dan biarkan di suhu ruang kurang lebih 50 menit sebelum digunakan. Kemudian, scan barcode pada kotak cartridge reagen pada alat. Yang keempat, ambil cartridge buku, penutup aluminium foil, kemudian masukkan cartridge ke dalam alat. Jangan memegang bagian bawah cartridge yang berisi cairan dan tidak boleh ada kondensasi. Cartridge harus digunakan dalam 1 menit setelah foil oil dibuka. Yang kelima, jika alat menampilkan insert reagen, maka masukkan reagen dengan cara menekan bola reagen ke dalam menggunakan ujung bagian yang tumpul dari sampel stick. Selanjutnya, alat secara otomatis akan melakukan proses rehidrasi bola reagen ke dalam larutan buffer. Yang keenam, pipet sampel atau darah vena atau kapiler menggunakan sampel stick. Yang ketujuh, masukkan sampel
tadi, kemudian tekan dan patahkan stik. Yang ke-8, tutup penutup alat, kemudian tes berjalan secara otomatis dan hasil HbA1c akan muncul pada alat setelah 4 menit. Pasca analitik, hasil pemeriksaan HbA1c dilaporkan dalam bentuk persentase. Persentase ini menunjukkan beberapa persen hemoglobin yang terlapisi oleh gula di dalam darah. Berikut ini hasil pemeriksaan normal dan tidak normal. Diabetes 6,5 per diabetes 5,7 sampai 6,4. Normal 5,7. Sekian dari video kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata dalam pembuatan video kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.